Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Presiden AACIM, Profesor Ujang Sumbawan, Bapak dan Ibu narasumber dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pagi ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita menghadapi era baru dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia maupun di negara-negara lain ya, yang sama-sama kita hadapi berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tentu Bapak dan Ibu dan yang saya hormati, tentu ini adalah situasi yang tidak kita duga ya, tetapi ini harus kita hadapi dan tantangan ini harus kita hadapi bersama di dalam keluarga. Dan tentu menyambut Hari Keluarga Nasional pagi ini tanggal 29 Juni 2020 merupakan momentum yang tepat bagi kami untuk berbagi dalam kesempatan webinar ini agar kita dapat memberikan cara pandang baru dalam memperkuat keluarga di Indonesia. Dan adanya COVID-19 ini merupakan situasi yang tidak dapat kita hindari mengingat berbagai dampak. Ya, selain kesehatan adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya COVID-19 ini. Beberapa keluarga kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, nafkah utama, dan sebagainya. Dan yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan dampak aspek psikis yang dialami oleh anggota keluarga berupa kecemasan, rasa takut, sedih, amarah, dan kecewa. Dan mungkin kesedihan ini juga terkait dengan kehilangan anggota keluarga yang berakumulasi menjadi stres, yang dimana faktor stres ini adalah faktor yang merupakan faktor resiko ya di dalam kehidupan keluarga. Sebelum saya membahas tentang faktor-faktor resiko lain, saya ingin membicarakan, menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan situasi yang kita hadapi saat ini bahwa keluarga Indonesia sesungguhnya merupakan epicentrum kekerasan ya, keluarga-keluarga di Indonesia, masyarakat Indonesia ini epicentrum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Asia yang tertinggi ya, termasuk yang tertinggi seperti dilaporkan oleh BPS. Dan pada tahun 2018 saja dilaporkan bahwa ada kasus 4.885 kekerasan terhadap anak yang dilakukan bukan hanya oleh ayah, tetapi juga oleh ibu, dan bukan hanya berupa kekerasan yang sifatnya fisik, tetapi juga emosional, ya, verbal yang dilakukan oleh kedua orang tua, ayah dan ibu kepada anak-anak. Dan tentu hal ini bertentangan dengan fungsi keluarga sendiri yang seharusnya merupakan penyedia afeksi ya bagi anak-anak muda, bagi individu di dalam keluarga. Dan inilah yang ingin saya coba share kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar pagi ini. Nah, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, faktor protektif dan faktor risiko pada remaja ini adalah seperti disampaikan oleh Jesser pada diagramnya bahwa sangat tergantung kepada personality, jadi faktor internal personality dari si remaja sendiri yang terbentuk di dalam keluarga, tetapi juga bagaimana dia mempersepsikan lingkungannya. Ya, jadi kalau si remaja mempersepsikan lingkungan sebagai lingkungan yang aman dan nyaman, tentu ini merupakan faktor protektif. Tapi begitu remaja mempersepsikan bahwa lingkungan di sekitarnya, lingkungan di dalam keluarga itu adalah faktor yang tidak menyenangkan, faktor yang mengancam dirinya, faktor itu merupakan faktor risiko. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengubah hal ini agar keluarga dapat menjadi faktor proteksi bagi tumbuh dan berkembangnya jiwa yang sehat di dalam diri anak-anak ini. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin memaparkan pertama adalah membuat lingkungan yang bebas dari stres, ya, free of stress. Tentu kepanikan itu adalah sesuatu yang harus kita terima, tetapi kita harus hadapi dengan no panic. Ya, dan menstimulasi otak kita dengan hormon-hormon bahagia yang diperoleh dari serotonin, dopamin, dan neuropinephrine yang antara lain dipercaya para ahli berasal dari kebahagiaan.
Nah, dan kemudian selain itu adalah dari relaksasi atau apa namanya aktivitas-aktivitas motorik yang ringan yang dapat membuat otak kita bekerja lebih optimal. Ya, jadi oleh karena itu pada saat era ke depan justru di saat kita menghadapi situasi stres maka tubuh kita harus kita rilekskan, mungkin melakukan relaksasi ringan, menggerakkan badan, berjemur ya, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino triptofan yang tinggi ya berupa protein yang berasal dari daging, udang, ikan dan kacang-kacangan dan biji-bijian. Berikutnya yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan emosi positif sebagai faktor proteksi di dalam keluarga. Mengapa? Karena emosi itu ada sesuatu energi yang disimpan di dalam memori bawah sadar manusia. Nah, oleh karena itu, maka berikan ini, emosi positif ini, caranya sebetulnya sederhana ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu dengan memberikan kasih sayang, dengan memberikan sentuhan kehangatan, memberikan pujian, kata-kata yang baik, kata-kata yang mendorong kepada anak, ya, dan perasaan bahwa dia dihargai dan dicintai itu penting, dan itu adalah sumber bahagia alami. Dan mengapa demikian saya sampaikan? Karena jika anak merasa tidak bahagia, maka dia memerlukan stimulasi yang dapat diperolehnya dari sumber-sumber yang bersifat pseudo atau palsu, misalnya dengan dengan mengkonsumsi alkohol, melakukan melihat situs-situs pornografi, nafsa, dan aneka adiksi lain termasuk adalah berbelanja dan juga berjudi. Nah, oleh karena itu, inilah yang justru harus kita tidak lakukan. Bagaimana kita membuat tubuh kita secara alami memproduksi zat-zat kimia dan neurotransmitter yang dibutuhkan oleh tubuh secara alami. Jadi kita tidak memerlukan stimulan dari luar tubuh kita. Dan kemudian berikutnya adalah menciptakan kebahagiaan dan sumber-sumber kebahagiaan itu dari dalam keluarga kita sendiri. Tentu momentum adanya work from home, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh itu bisa kita lihat dari sisi yang positif, bahwa adanya pandemi dan adanya berkumpulnya kita di rumah itu harus kita lakukan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kurang baik menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, yaitu dengan melakukan aktivitas bersama, memberikan penguatan kepada anak, kemudian mungkin melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama, bermain bersama anak yang tadinya mungkin orang tua sibuk, ya maka lakukan kebiasaan-kebiasaan baru, ya, bermain bersama anak, asik, menyenangkan bersama anak, ya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan juga yang terkait dengan boosting yang lain, yaitu dengan rasa syukur. Bagaimana kita justru dengan momentum datangnya pandemik ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa manusia lemah dan ada Tuhan yang dapat melindungi kita. Jadi disinilah kita bermain ya kepada anak-anak, menyampaikan kepada anak-anak bahwa di dalam diri kita itu ada faktor internal yang disebut kontrol diri yang harus kita jaga gitu. Ya, di satu sisi kita mengetahui bahwa ada sumber kebaikan yang sifatnya absolut begitu yang berasal dari agama. Nah, ini juga merupakan faktor proteksi Bapak dan Ibu sekalian, di mana itu kita sampaikan kepada anak-anak, ya, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ada standar moral yang absolut ya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini kita kenalkan itu dengan memperkenalkan moral moral. Jadi kebiasaan kebaikan dan praktek kebaikan itu tidak akan terbangun manakala anak-anak tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu kenalkan dulu moral knowledge, lalu ajak mereka untuk berdiskusi untuk menanamkan rasa kecintaan kepada kebaikan atau moral feeling. Berikutnya, yang terakhir adalah menebarkan energi positif di sekitar kehidupan keluarga, karena memang di dalam keluarga kita ini, dalam diri individu maksud saya adalah
suatu kumpulan suatu kumpulan energi. Sebenarnya ada energi dari anak, energi ayah, energi ibu yang harus kita kumpulkan agar dapat membentuk energi yang positif, yang juga menjadi medan polemik yang saling berinteraksi satu sama lain, membentuk kebiasaan yang baik begitu. Nah, karena memang kita harus memperlakukan apa yang ada di dalam perasaan anak-anak kita itu sebagai sumber energi yang baik yang bisa kita gunakan untuk menebarkan energi ini kepada lingkungan masyarakat. Terakhir adalah memberikan seperti saya sudah sampaikan, rasa syukur, ya, berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada yang terakhir adalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan memaklumkan bahwa kepada anak-anak juga bahwa kita harus bersyukur, ya, bahwa seperti diamanatkan difirmankan Tuhan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kami mengingkari nikmat maka sesungguhnya azab itu sangat pedih. Jadi di sinilah balancing antara rasa syukur dan rasa takut akan adanya konsekuensi. Demikian Bapak dan Ibu, ini barangkali cara menebarkan energi positif ini terus menerus sehingga kita bisa membentuk lingkungan yang lingkungan masyarakat di sekitar kita yang lebih baik, membuat jaringan koneksi pertemanan dengan orang-orang baik dan seterusnya, hingga tentu dengan demikian akan tercipta pula lingkungan baik yang berasal dari keluarga-keluarga yang baik, dan tentu berharap juga dengan lingkungan yang masyarakat yang baik akan terbentuk lingkungan masyarakat yang tangguh dan bangsa yang tangguh di masa depan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Sekali lagi saya ingin mengutip salah satu hadis Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Bapak dan Ibu sekalian, demikian paparan saya. Marilah kita jaga hati kita untuk selalu bersih dan positif. Demikian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.